Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alladzi khalaqana wa razaqana wa hatana walladzi yatufu bina wa yarhamuna walladzi yusamihu an khatayana idza tubna. Allahu khaliq yakhluqu kulla syai'. Allahu wahid la syarikalah. Allahu alimun ya'lamu kulla syai'. Allahu qadirun la yu'jizuhu syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'du. Yang saya hormati Ustaz Ki Haji Sukardi, yang saya hormati seluruh guru, para bendahara, sekretaris, anggota tim ngaji online Asyifa, yang kami hormati pula asatidz al-kiram, ustadz-ustadzah yang terus mendampingi kita. Saya hormati pula Recording in progress. bapak-bapak ibu yang terus istiqomah ngaji. Karunia Allah lah, kehendak Allah lah kita dikumpulkan di tempat mulia ini, walaupun dalam keadaan gaib, ya, masing-masing di tempat masing-masing, tapi bisa bertemu, berjumpa. Dan ini adalah bukti kekuasaan Allah akhir zaman, bahwa tidak mungkin orang tidak percaya kepada Allah jika mengerti dan paham bahwa di tempat jauh kita bisa bertemu, di tempat jauh kita bisa berkumpul, dari yang tak tampak jadi nampak, jadi yang gaib yang tidak kita percaya jadi kita meyakininya. Dan semuanya itu tidak mungkin manusia modern yang punya akal itu percaya kepada Allah, tidak percaya kepada yang gaib. Jika masih ada yang tidak percaya kepada yang gaib, tentu saja azab Allah menanti. Semoga rasa syukur ini dapat kita syukuri dengan sebaik-baik rasa syukur, sehingga Allah menambah lagi kenikmatan demi kenikmatan untuk bergaul, berkumpul, saling mengisi, saling tukar informasi, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bersyukur yang utama adalah iman yang ada di hati ini masih tetap ada dan terus kita tahankan, dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman itu terus ada sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah, Rasul akhir zaman, Rasul penutup segala ajaran, Rasul penutup para Rasul, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini tidak ada lagi utusan, setelah ini tidak ada lagi kitab yang akan diturunkan, dan tidak ada ajaran yang terbaik setelah ini, kecuali inilah ajaran paripurna yang terbaik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam dina, surat Al-Maidah ayat 3. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang penilaian akhir zaman, mak-mak yang tidak pernah surut dalam mencari ilmu, bapak-bapak yang tidak pernah berhenti untuk terus mensupport, dan semuanya masuk orang-orang yang terpilih, dan mudah-mudahan benar-benar terpilih menjadi orang yang diridainya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini mohon izin untuk menyampaikan manfaat mempelajari materi akidah. Dan ini dulu pernah saya sampaikan, cuman beda versi, beda apa ini namanya, penjelasan. Saya ulangi lagi karena mungkin ada peserta yang baru, karena ada apa ini namanya, ada bapak-bapak ibu-ibu yang baru bergabung. Mudah-mudahan apa ini namanya, tambah paham dari keterangan-keterangan yang sebelumnya, dan semakin yakin bahwa perjalanan kita sudah benar dalam garis yang sudah Allah tentukan dan ketetapan syariat yang sudah Allah sampaikan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lain, Bapak Ibu, kita kepingin berjumpa dengan Allah. Ketika berjumpa dengan Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak lain, kita ingin berjumpa Rasulullah.
Ketika berjumpa Rasulullah itu, lalu apa yang kita katakan? Ataukah Allah sudah mengenal atau belum dengan kita? Rasulullah mengenal atau tidak dengan kita? Atau Rasulullah mau tidak menemui kita? Dan seterusnya. Itu adalah upaya-upaya kita di dunia ini yang akan menjadikan kita itu bisa berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Tentu hal ini menjadi gaib bagi kita. Gaib. Allah gaib, Rasulullah ya gaib. Nyatanya kita nggak pernah bertemu. Tetapi kegaiban itu akan dimunculkan, dinyatakan oleh Allah dalam kenyataan yang nyata, yaitu akan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu saya berkeinginan agar apa yang saya ketahui itu panjenengan juga ketahui. Panjenengan mau baca buku kayak kesuwen. Al-Ibana fi Usulid Diyana. Buku indukan akidah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Juga buku indukan akidah. Yang Asy'ariyah itu. Atau mungkin Fathul Majid. Juga buku akidah. Atau mungkin Al-Aqidatul Awam. Ya, paling dasar sekali. Sehingga ada asma wa sifat itu. Dan seterusnya. Mungkin kelamaan panjenengan buku, tapi seandainya panjenengan kok mau buka buku, wah itu lebih baik. Lalu tak ringkaskan beberapa hal yang itu urgen untuk kita. Urgen. Penting. Bagi kita semuanya untuk kita ketahui. Nah, sebenarnya kenapa kita harus mengetahui akidah? Dan apa keistimewaannya jika kita tahu akidah? Materi ini ya ringkas dan panjenengan kalau belajar materi akidah Bapak Ibu atau ketauhidan atau teologi Islam maka tidak akan pernah selesai terus menelaah orang-orang yang ahlus sunnah itu bagaimana, orang-orang yang zindik itu bagaimana, terus ciri-ciri sesat gimana, ciri-ciri benar itu gimana, itu semua banyak sekali. Mau panjenengan Al-Milal wan Nihal, buku yang tebal itu 600-an halaman. Itu kalau kita telaah cepat kita menelaah buku itu mesti pusing. Ya, pusing penjelasannya itu, karena itu tidak boleh langsung baca begitu, tidak mungkin satu alinea itu dipahami terus jangan diteruskan karena harus butuh konsen, benar-benar konsen, tidak boleh sambil-sambil, nggak boleh kok sambil-sambilan gitu, nggak boleh. Konsen dalam mempelajari per alinea pemahaman itu, walaupun itu susunan para ulama kita terdahulu. Namun itu rasanya penting sekali untuk kita ketahui. Nah, akidah ini pondasi Bapak Ibu. Dasar sekali. Karena itu istimewanya bagi orang yang mempelajari adalah yang pertama itu meningkatkan ibadah kepada Allah. Alasan panjenengan kesini ini atau ngumpul di Zoom Asyifa ini, alasannya ya ada karena akidah itu tadi. Alasannya jenengan membaca Al-Quran ya alasan akidah. Alasan jenengan sholat itu alasannya ya karena akidah. Ikatan kita kepada Allah yang sudah kita janjikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjenengan berbuat baik ya. Kemana-mana ingin nolong orang, ingin senang pada orang, menyenangkan orang lain. Itu tiada lain karena panggilan ilmu akidah yang ingin dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Walaupun akidah ini urusan tak tampak, urusan his, urusan gaib, urusan rohani, tetapi mengharuskan kita mewujudkan dalam bentuk jasmani, yaitu amalia harian. Sehingga ada kata amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Kalau tidak salah itu ada 14 kali atau berapa itu? Di Quran itu ada amanu wa amilus sholihat. Itu 14 kalian gitu. Untuk menelaahnya selalu gandeng. Makanya kalau kita itu mendapati amal, lalu akidahnya ini kurang, itu Bapak Ibu bisa
mentah apa? Sholat itu pun juga apa ya? Hambar, nggak ada rasa. Ngaji itu nggak ada rasa. Lah panjenengan kok merasakan begitu berarti materi akidah belum didapat. Padahal materi akidah itu bolak-balik. Ustadz Sukadi juga menyampaikan, Ustadz siapa itu menyampaikan. Karena semua materi, semua materi, ayo apa materi yang tidak muaranya ke akidah? Nggak ada. Nah, akidah pun mempelajarinya itu tidak boleh langsung apa gitu. Umpamanya panjenengan kok mempelajari akidah itu, mempelajari itu umpamanya Al-Hikam gitu ya. Kitab Al-Hikam atau Ihya Ulumuddin atau Menuju Islam Sejati. Itu harus diantarkan dengan Ibtidaul Akidah atau Al-Aqidatul Awam. Kalau panjenengan kok tahu-tahu sudah mempelajari Menuju Mukmin Sejati, wes panjenengan baca. Itu bisa jadi panjenengan tidak mendapati sesuatu kecuali pusing. Apa sih ini kok bingung aku? Lah iya memang wong pengantarnya belum didapat. Pengantarnya belum didapat. Nah, karena ilmu akidah ini ilmu dasar, ilmu pondasi, bahasa pohon itu akar. Bagaimanapun bagus-bagusnya pohon, itu kalau akarnya jelek, selalulah mesti rusak. Ya rusak, buahnya ya nggak sempurna, daunnya, batangnya nggak sempurna. Kenapa? Akarnya tidak menghunjam. Kan sering ya, kita dengarkan sering ayatnya itu. Ya kalimatin thayyibatin kasajarotin thayyibatin asul hasabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthali nas wallahu bikulli syai'in alim dan seterusnya itu. Jadi kalau akarnya itu akar serabut, remeh, jagung umpamanya. Lah, jangankan angin kencang. Angin semilir aja itu roboh bareng. Roboh bareng. Sebelahnya itu akarnya itu ya akar serabut, sebelahnya lagi akar serabut, sebelahnya lagi akar serabut. Konco-konco niku akar-akarnya itu remeh-remeh, ringan-ringan, sehingga roboh-roboh bareng. Nah, kalau bersandar dengan akar yang kuat, pohon itu, jagung itu ada di bawahnya, pohon ringin, atau pohon apalah yang kuat gitu. Itu kena angin, diterpa angin, sandarannya lumayan. Itu orang yang memiliki akidah yang kuat pasti ada nasihat gini loh, gini loh, gini loh. Ayo berdiri lagi yang tegak. Nah, karena ada sandaran kuat, karena ada orang yang bisa membantu kita untuk mencari solusi dari masalah. Nah, karena akidahnya baik. Orang selalu mengingini dekat dengan orang yang memiliki akidah kuat. Karena biasanya orang yang memiliki akidah yang kuat itu tidak banyak. Omongnya ya tidak banyak. Perbuatannya ya nggak patek ketok, nggak begitu kelihatan di umum, maksudnya begitu. Jadi penuh dengan rahasia dan penuh dengan apa ini ya, sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia. Karena apa? Takut dilihat orang, takut diremehkan amalan itu oleh Allah karena terlihat orang dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semangat ibadah akan kita peroleh jika akidah kita baik. Jadi ini keistimewaan ilmu akidah. Nah, jadi pesan-pesan saya yang sering saya sampaikan di mana-mana, materi apa saja yang dipelajari. Materi apa saja yang dipelajari. Muaranya harus ke akidah. Atau muaranya harus ke mengesahkan Allah, mengagumi Allah, umpamanya membaca surat Al-Fatihah umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang tidak? Mana yang harus disambungkan dengan akidah? Ya materi Bismillah itu materi akidah. Pertama-tama disuguhi dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini panjenengan mendengarkan apa tidur? Mendengarkan Ustaz. Ustaz ini serius Ustaz. Iya. Saya itu terlalu serius apa gini ya? Sampai jidat saya ini keringetan sampean. Mendengarkan Ustaz. Nanti kalau nggak didengerin Ustaz. Mendengarkan. Lanjut Ustaz. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mohon maaf lahir dan batin. Saya itu tidak menuduh, tetapi
Enggak menuduh ngarani Ustaz. Tidak menuduh tapi ngarani. Waduh bahaya. Khawatir. Baik, 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 baik. Lanjut. Jadi panjenengan punya motivasi tersendiri. Yang motivasi itu entah dari mana. Tahu-tahu duduk di kursi lalu buka HP, jika ijagrak ngono HP niku atau laptop taruh di meja gitu terus ngode. Loh, yang menggerakkan tadi itu apa? Allah. Lah karena panjenengan percaya kepada Allah, punya ikatan dengan Allah. Ikatannya berupa apa? Kewajiban mencari ilmu. Ngono lho. Lah, itu Allah rahasiakan gerakan itu seakan-akan panjenengan bergerak sendiri tapi sebenarnya digerakkan oleh Allah. Iki jam piro rek? 5:30. Walah, wis kok terlambat engko. Gak iso maca Quran. Pertama-tama engko gak kaduman dan lain sebagainya. Lah ngene iku buka. Saking kepinginnya nanti keduman maca Quran lagi dibuka itu. Saya kepingin baca Quran pagi ini agar nanti kegiatan-kegiatan saya itu dilancarkan Allah dan mudah-mudahan bacaan Al-Quran itu enggak disalahkan Ustadz sama Bu Dwi. Jadi lancar kok kabeh begitu. Sehingga hati-hati. Oh, hati-hati malah keliru. Ora apa-apa wis tak balenane. Masih ping 3 ping 4 gak apa-apa tak balene. Meneh tak muncul isu meneh. Sapa ro aku Allahu Akbar, gerakan-gerakan yang tidak kita sadari bahwa semua itu adalah gerakan dari Allah karena kita memiliki keyakinan dan ikatan kepada Allah berupa kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Nah, karena itu mempelajarinya itu harus setahap demi setahap. Enggak boleh kok cepet-cepetan gitu. Sekali lagi saya sering mendengarkan, melihat, memantau ya. Ya karena apa ini? Karena di Al-Falah itu kan materinya kan banyak. Hampir semua materi ada di Al-Falah. Materi akidah 1 periode. Lah untuk apa akidah 1 periode itu? Materi bahasa 1 periode wis udul. Aku ganti Ustaz, pindah lagi. Materi tafsir. Untuk 2 periode ganti meneh lho. Ya apa sih kok gitu? Tuntaskan materi dulu. 1 materi tuntas. Mau tadarus tuntas sampai khatam. Lalu taksim tuntas. Lalu akidah tuntaskan sampai selesai. Dituntaskan sampai selesai sehingga mendapati paling tidak itu ya 25% lah walaupun tidak bisa 100%. 25%. Saya begini dan sebagainya dan sebagainya. Enggak pindah sana, pindah sana, pindah kono, pindah. Iki sakjane ndelek ilmu iku lho gurung tutuk, entuk kulit-kulite. Ya, wis ilang. Dapat kulit belum dapat isinya. Lah apa gelem? Mak pisang iku kulit entek, isine gak didahar. Ayo. Lek bahaya, iku lek duren kulit entek isine gak dipangan. Gak didahar. Loh, sapa gelem kulite nanas? Hah? Ya kasar iso memrengen gitu bibir-bibir ini. Gitu. Jadi inti-intinya dalam-dalamannya. Ketika sudah mempelajari materi akidah itu berarti kan kita mempelajari akar dari sebuah pohon. Lalu jangan tidak mempelajari batangnya. Lalu jangan tidak mempelajari cabang-cabang kecil-kecilnya itu. Daun-daunnya itu yang mendinginkan itu. Yang membuat sirkulasi simbiosis mutualisme kena sinar matahari terus jadi buah. Sehingga akidah akhlak itu mesti gabung. Hah? Mesti gabung. Nah, ketika sudah mendapati itu, jangan dulu mempelajari yang lain. Balenono, dibaleni. Lalu mencoba untuk dipraktek-praktekkan. Ini ya, keyakinan ini dipraktekkan. Ini paham ya Allah, gini, dipahami. Seandainya panjenengan belum belajar tafsir, hadis, apa. Lalu Allah menjemput. Cukup materi itu yang paripurna itu menghantarkan kita berjumpa dengan Allah. Itu materi inti. Materi inti. Jadi jangan lompat-lompat. Kalau mencari materi itu. Ya, jika dibutuhkan, ada catatan-catatan. Oh, kemarin dijelaskan ini fikihnya, dijelaskan ini akidahnya, dijelaskan ini sejarahnya, dijelaskan ini pula tafsirnya dan seterusnya. Itu tercatat dengan baik. Jadi jika
jika berkenan untuk mencatat. Jika wis tremor ya nyatet gak iso ya direkam. Direkam itu kan HP-nya masing-masing kan bisa ngerekam itu percakapan apa ini namanya ngaji pagi kita ini. Yang kedua Bapak Ibu adalah menenangkan jiwa. Bagaimana tidak, wong kita itu yakin kepada Allah, kemana pergi itu Allah ada. Kemana pergi itu Allah mendampingi kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Loh, bersamamu berada itu kan berarti mendatangkan kesenangan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian. Pertanyaannya yang begini, jika belum mendatangkan kedamaian atau belum ada kedamaian di hati ini, di jiwa ini, ada masalah, sudah langsung stres, galau, wis sariawan metu kabeh, apa namanya itu, perut jadi senep, itu namanya mahnya kambuh. Loh, kok bisa begitu? Berarti materi akidah belum tuntas atau materi akidah belum didapatkan. Loh, panjenengan itu kalau umpamanya ya apa ini gimana? Kok masih begitu? Itu berarti belum merasa didampingi oleh Allah, belum merasa ada Allah yang selalu memberikan kepada kita solusi-solusi. Yang ketiga Bapak Ibu adalah meningkatkan amal baik. Jadi ketika sudah ada panggilan untuk kebaikan, itu enggak pakai nanti sebentar nanti dulu besok aja, enggak. Kebaikan yang ada tidak bisa ditunda untuk besok. Jika hari ini bisa dilakukan, lakukan. Karena besok belum tentu kosong. Bisa jadi besok itu ada kegiatan yang lebih lagi yang menarik perhatian daripada meningkatkan amal ibadah. Jadi ketika kita bisa hari ini, lakukan hari ini kebaikan. Sehingga di alam Al-Quran itu kan sering ya kita jumpai kalimat-kalimat motivasi itu. Kalimat motivasi yang dapat kita kita dapati di dalam Al-Quran kan sering kita mendengar kata-kata fastabiqul khairat. Coba kita lihatkan. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Coba kita lihatkan Pak Qadar di Al-Quran di surat berapa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 148. Surat Al-Baqarah ayat 148. Nah itu kata-kata fastabiqul khairat itu ada dua kali. Ada surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Boleh Pak diterjemah? Iya Pak. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga di dalam ayat yang lain itu ada motivasi, ya, motivasi bahwa kita tidak mungkin bisa lari dari akan perjumpaan kepada atau dengan Allah, ya. Ayat ini memotivasi kita untuk fastabiqul khairat. Panjenengan sudah hafal banyak, sudah sering mendengarkan kalau ada kata-kata fastabiqu, mesti ada kata-kata khairat sambung. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kepada atau menuju kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana mereka itu bisa berlomba-lomba kebaikan? Sedangkan motivasi diri itu tidak ada. Nah, motivasi diri itu adalah dari pengetahuan tentang keesaan Allah. Pengetahuan tentang ilmu akidah. Sehingga seluruh badan ini,
seluruh badan, mulai ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya diajak untuk fastabiqul khairat. Diajak untuk menghamba kepada Allah. Peningkatan amal kebaikan yang satu dengan yang berikutnya. Itu terus, termotivasi terus. Walaupun Bapak Ibu, semua itu adalah kehendak Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah menghendaki kita sudah, yaitu diberi materi atau ilmu akidah atau tauhid. Persoalannya, mau kemana kita berjalan? Apakah menuruti ilmu akidah yang kita dapatkan, yaitu sirotol mustaqim, syariat Islam yang baik, atau masih nawar-nawar yang lain, mencari-cari yang lain untuk menjadi tuntunan, ya, untuk menjadi syariat yang kita lakukan. Nah, disitulah keistimewaan akidah, mendatangkan semangat untuk berbuat baik. Yang keempat, menegakkan agama. Menegakkan agama ini Bapak Ibu, menjadikan gini loh. Saya tahu aja ngantuk sih. Gini, ketika kita sama sekali, bahkan seluruh manusia itu tidak ada yang membela agama Allah. Bahkan mungkin di Gaza, di Mekah, di Madinah, di Indonesia nggak ada yang menegakkan Allah. Menegakkan agama Allah. Allah mampu menjadikan Islam tetap jaya, itu Allah mampu. Wong Allah mengatakan begini. Di dalam ayat di dalam laumata laim, ayat berapa itu ya? Mayyartadda minkum antinihi fasaufa ya'tillahu, itu mayyartadda minkum antinihi, surat Al-Maidah Pak Qadar ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum antinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fisabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wallahu wasi'un alim. Silakan Pak Qadar. Surat Al-Maidah ayat 54. Halo? Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, yang keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini gampang kok. Dipahaminya mudah. Nggak perlu tafsir-tafsir jelimet-jelimet. Wong jelas ayatnya itu. Hai orang beriman, siapa saja yang murtad. Bahkan seluruh dunia ini murtad semua. Allah bisa kok bikin, ya, satu kaum yang itu diutus oleh Allah, dibikin oleh Allah, satu komunitas yang itu menjunjung tinggi agama Allah, menjunjung tinggi nama Islam atas izin Allah, dan mereka tidak takut dengan cercaan, cemoohan, tuduhan. Mereka dibilang teroris, tidak apa-apa, yang penting dia tidak teroris. Mereka dibilang munafik, tidak apa-apa, tetapi dia tidak munafik. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan cercaan, ya. Dan Allah mampu membuatnya orang tidak takut jihad di jalan Allah. Mereka takut mati, tidak, wong semuanya orang itu akan mati. Kalau kelas-kelas kita ini Bapak Ibu,
kelas-kelas kita ini kalau dibayangkan atau diajak materi kematian gitu tuh, lah takut. Ada takut-takutnya. Ya hanya orang yang putus asa saja yang nggak takut itu. Tetapi bagi orang yang beriman yang jihadnya luar biasa, bukan takut kematian. Justru kematian itu ia cari dengan cara berjihad. Bagaimana mungkin ada musuh di depan itu dia jalan untuk menghadapi musuh itu dan tembak-menembak dengan beraninya begitu. Luar biasa begini. Mereka itu menembak, mereka itu membawa senapan otomatis. Lah, orang yang berjihad itu membawa batu. Coba, kan gak nyambung itu. Lah batu dilemparkan. Orang yang tidak punya akidah kepada Allah, walaupun dia itu membawa senjata yang canggih ya. Loh takut itu. Padahal senjata yang digadang-gadang bisa menjaga dirinya dan membunuh musuh. Itu tidak bisa dipakai, nggak nyambung dengan senjatanya itu. Jadi ada manusia yang dibekali oleh keduniawian, lengkap. Kalah dengan orang yang tidak membawa apapun, hanya sebongkah batu, yang dibekali oleh akidah. Sehingga ketika dor andaikan kena, ya sudah saatnya kena. Tapi berjuang, jihad tidak boleh berhenti. Karena itu kita, kalau berjuang, jangan merasa tua. Kalau berjuang itu katakan bahwa aku muda, aku kuat, aku bisa jalan. Ketika dakwah, awakku pegel kabeh ya apa iki ya? Awakku wis ngene ya gak iso loh. Kok bisa beralasan begitu wong itu menuju Allah? Gitu loh ya. Iya Ustaz masih muda, coba nanti kalau Ustaz sudah tua. Hah? Coba kalau sudah tua nanti loh. Ini gak perkara muda, gak perkara tua. Orang yang tua itu bisa semangatnya jihad kuat kalau ada motivasi akidah. Karena apa? Karena tidaklah penghalang di usia tua itu untuk berjuang. Aku jalan loh, bisa kan? Kan ada kata-kata di dalam Al-Quran itu ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kan itu. Kalau anfus ini tidak cukup untuk berjuang, ya bi amwal. Nah kan itu. Ustadz, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf. Gak bisa ikut ini, ya. Mohon maaf. Tapi saya ini orang ini aja. Untuk perbekalan perjalanan. Kan ada yang gitu, sahabat. Untuk perjalanan ya, jangan sampai gini-gini jadi bekali. Lah, rata-rata umumnya sahabat ya sak duit ya sak wong ya sak sembarange lah begitu. Nah, ketika Allah mengatakan menyampaikan di dalam ayatnya itu kalau anfus tidak bisa ya amwal dengan harta. Kalau jiwa atau diri itu tidak mampu. Wes ini jelas kalau perang itu mesti malah membebani. Wes ini aja bawa ini 1M. Ayo berjuang. Mudah-mudahan mendapatkan kemenangan. Nah, sekarang kan begitu. Dan itu ternyata penting bagi kita untuk kita gelurakan. Lanjut. Yes. Allah mampu sekali lagi mengganti orang-orang yang malas, orang yang beriman yang malas, yang mengaku beriman dan malas. Ya. Dengan orang-orang yang kuat yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah. Yang Allah selalu jaga dan mereka menjaga Allah. Bagaimana Allah menjaga mereka? Mereka kuati, mereka semangati, mereka berikan tenaga. Lah bagaimana mereka menjaga Allah? Syariat-syariatnya ditegakkan, membela kebenaran, membela Al-Quran, membela nama Islam dan seterusnya. Bapak Ibu lanjut. Lalu keistimewaan akidah itu apa? Sumber gambar murni. Kita memiliki kemurnian ajaran Bapak Ibu. Ini yang senang kita itu. Quran sejak dulu sejak Rasulullah sampai sekarang itu murni. Nggak diambil buang-buang ayat kayak kitab-kitab dahulu. Tinggal tersisa yang apa-apa begitu. Ya. Kalau dulu di dalam Taurat itu tidak boleh membunuh,
Itu larangan kan, di antara 10 commandment itu 10 perintah Tuhan itu, di antaranya kan gak boleh membunuh. Ya, gak boleh membunuh. Lah sekarang mereka habis itu, mereka hilangkan kalimat itu. Membunuh itu karena mereka, kenapa kok membunuh? Karena mereka dianggap kekasih Tuhan, ya, akhibauh, ya. Mereka menganggap bahwa dirinya itu kekasih Tuhan atau pilihan Tuhan, ya, di bumi ini. Nah, jadi kita punya informasi-informasi yang origin, yaitu Al-Quran. Nggak ada kitab seorigin Al-Quran. Lah kita ini masuk golongan orang-orang yang beriman kepada originalitas Al-Quran. Walaupun ada orang bilang, mana original, dulu tulisannya agak gini, wes gue aja dirungokne. Itu ngerusak pikiran kita, ngerusak keimanan kita. Oh dulu itu kan tulisannya enggak gitu, enggak ada harokatnya. Itu kan ijtihad para sahabat. Ya sudahlah. Pokoknya begitulah orang yang hafal Quran tanpa tulisan pun, ya begitu bacanya. Seandainya Al-Quran itu dihapus, dibakar semua sedunia ini. Enggak penting. Kok semua sudah pada hafal kok. Nah, kita cukup menghafalkan kepada orang-orang yang menghafal. Wong Al-Quran itu tidak turun dalam bentuk tulisan. Al-Quran turun dalam bentuk bacaan. Nah, ini bedanya dengan kitab lain. Originalitas mau ditulis begini, mau ditulis begitu. Itu yang penting bacaannya itu sama. Andaikan ditulis dengan model apapun, tapi kalau bacaannya sama, menjadi tidak penting tulisan itu. Akan tetapi ada peresmian. Peresmian yang itu tidak boleh dirubah lagi, yaitu ditulis dengan huruf abjad Arab. Dan Rasulullah dari Arab, Al-Quran tulisannya Arab, dan huruf Arab atau abjad Arab atau bahasa Arab itu bahasa terbaik yang pernah ada di bumi. Jadi dipilih oleh Allah untuk makhluk akhir zaman, untuk ayat-ayat kauliyah firman Allah, ditulis dalam bentuk bahasa Arab atau tulisan Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, akidah tentang hal-hal gaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mukadimah tadi saya bilang bahwa kita ini di alam gaib loh Bu. Panjenengan di alam gaib bagi saya. Ono gambar itu ya ditemek-temek gak iso. Maksudnya begini, salaman kan tidak bisa Bu. Maksudnya begini, kan ada yang gaib yang hanya kita rasa saja. Angin itu tak tampak, udara itu tak tampak. Tapi kita mengetahui ada udara, ada angin. Itu karena kita merasa ada sesuatu yang menerpa pada diri kita. Yang berbeda atau yang tidak umum. Seperti ini. Panjenengan nampak bagi saya di sini. Loh, ini loh yang saya gambarkan tadi di awal. Begini ini ditampakkan oleh Allah agar kita paham bahwa yang gaib itu Allah munculkan di hadapan kita langsung live pada pagi hari ini. Jangankan di dekat-dekat yang sini Surabaya aja, di Bandung, Jakarta, bahkan di Australia sana, Amerika sana, nyambung dengan apa yang kita sampaikan di sini. Gambar-gambarnya ya ada, orangnya ada. Tetapi walaupun tidak bersua dalam bentuk badan, tapi gambar. Sesuatu yang nampak. Yang dulunya itu tidak kebayang bagi kita. Allah tampakkan. Sama dengan kita yang dulunya nggak kebayang. Lalu kita nanti berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah Rasulullah. Ya Allah Rasulullah. Ya Rasulullah. Engkaukah Rasulullahku itu. Engkaukah Nabiku itu. Engkaukah panutanku itu. Gitu. Gitu. Saking rindunya kepada Rasulullah. Loh, engkau tak Rasulullah itu, ya Allah, engkau tak Rasulullah, dan lain sebagainya, dengan cahayanya dan keindahannya, dengan luar biasanya, lalu diketemukan. Nah, akhirnya menjadi yakin bahwa apa yang tidak kita lihat di dunia itu kita lihat. Nah, panjenengan kan seakan-akan dibujuk itu tentang amal, ya nanti pahalanya segini, kan dibujui ke ya, wong gak ketok pahala itu gimana. Pahala itu loh Pak. Dosa itu ya gimana ya enggak nampak. Tetapi bisa nampak nanti di akhirat. Lah Allah buat cara-cara adanya di kehidupan dunia ini yang dulunya tidak nampak jadi nampak.
itu agar kita tambah yakin bahwa Allah mampu menampakkan apa yang kita tidak nampak. Nanti di akhirat itu jelas. Di akhirat itu jelas. Jadi hal-hal yang gaib sekarang ini kita tidak lagi ragu. Karena yang gaib yang dulu tidak kita ketahui sekarang terbukti. Sekarang terbukti. Yang ketiga Bapak Ibu jelas, mudah, dan terang. Kita tidak sulit mempelajari akidah itu. Allah itu Esa, ya sudah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Gampang sekali. Ya, daripada agama-agama lain. Hindu umpamanya. Ayo, Tuhannya kan banyak gitu. Buddha, wes, tidak karu-karuan. Ya, nyegrek-nyegrek longgo tengok-tengok ngono itu. Wah, wes. Luar biasa, iso tongel-tongel, tola-tola gini macam-macam. Pokoknya bingung lah. Nah, mereka tidak mau beranjak dari situ. Karena meyakininya bahwa benda itu dianggapnya adalah bisa jadi Tuhan. Dibentuk Tuhan itu. Maunya itu bisa disentuh-sentuh gitu. Lah kita enggak. Ada masanya nanti. Kita bisa melihat. Ada saatnya nanti kita bisa melihat. Nah, terus mudah. Mempelajari akidah Islamnya itu loh mudah. Dan kepala kita ini yang isinya diberi akal oleh Allah ini untuk mencerna itu bisa. Ya, yaitu dengan membuktikan adanya Allah itu dengan adanya alam ini. Dicerna oleh akal. Dan semuanya masuk akal. Semuanya masuk akal. Bukankah kita sering mendapatkan tayangan? Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada katanya. Lalu orang yang beriman ada. Orang yang menantang ateis tadi nggak ada. Orang beriman tadi ada. Loh, kok bilang ada? Nyatanya enggak kelihatan, enggak kesini. Lalu ada orang yang menantangnya, ada orang yang memberitahukannya karena orang ateis itu tukang potong rambut. Diambillah orang yang gila, rambutnya itu panjang. Lalu dibawa ke tukang potong rambut yang ateis tadi itu. Gitu. Lalu dibilang, tukang potong enggak ada. Lalu ateis tadi ada. Enggak ada, ada. Lah ada tukang potong kok, ini rambutnya panjang. Ya salah sendiri, nggak datang ke sini biar tak potong. Itulah Tuhan Allah itu. Jika engkau datang kepadanya, maka Allah akan memberitahu bahwa Allah itu memang ada. Jadi ketika kita mendekati, mengetahui materi akidah, mempelajari materi akidah, itu nanti akhirnya ketemu. Bahwa Allah itu ada, rasanya itu beda. Karena rasa itulah orang Eropa banyak masuk Islam. Membaca Al-Quran itu ya mereka tidak begitu tahu pasti artinya. Tetapi kenapa kalau dibacakan itu terus nangis? Ada rasa. Coba baca-baca yang lain tuh nggak ada rasa. Rasa itulah karunia Allah. Rasa itulah sinar cahaya Allah yang masuk ke dalam jiwa seseorang. Karena sebenarnya Al-Quran itu adalah jiwa rohani orang. Rohani manusia itu adalah sebenarnya ketika dibacakan Al-Quran gerak. Ya, tahu. Rohani itu tahu sekali. Tahu sekali. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu bebas dari paradok, ketidakjelasan dan kebingungan. Enggak ada bingung itu. Orang itu kalau gampang resah, tanyakan materi akidahnya sampai apa. Atau mungkin belum belajar materi akidah tauhid. Ya. Jadi bebas dari paradok, ketidakmungkinan itu enggak ada. Ketidakjelasan itu enggak ada. Kebingungan itu enggak ada. Berikutnya, tidak paham akidah, akibatnya apa? Nah ini, ketika tidak paham akidah, apa masalah yang timbul? Yang pertama, ya, hulu, berlebihan. Jadi kalau tidak mengetahui materi akidah, itu orang itu akan menjadi apa ya?
tak terbendung keinginan-keinginannya itu. Selalu berlebihan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak boleh berlebihan. Ya, kata-katanya berlebihan. Akhirnya kalau kata-kata berlebihan, ngomong, akhirnya disebut orang ngedabrus, ngedabrus gitu. Kenapa? Karena akidahnya belum ia dapatkan. Kalau tahu akidahnya itu, materi akidahnya itu sudah diketahui. Dia tahu kalau mayal fidumin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Gitu ya Pak Qadar ya. Apa yang dikatakan itu kan dicatat oleh Allah. Bapak Ibu, dicatat. Karena dicatat takut. Maka berkata-kata pun tidak berlebihan. Sudahlah, ini aja, diem aja lah, didengarkan orang itu bicara gitu. Ada orang yang nggak ketahan ngomong, ada gitu itu. Apakah dia tidak tahu materi akidah? Ya tahu, tapi kulit-kulitnya tadi nggak tahu isinya itu. Jadi pisangnya itu nggak dimakan gitu, masih dimakan kulitnya saja. Siapa yang mau? Yang repot yaitu tadi, isinya durian yang enak itu dibiarkan, kulitnya dihabiskan. Artinya apa? Belum mengetahui inti daripada akidah. Tidak ada satupun Bapak Ibu ayat Al-Quran yang muaranya tidak ke akidah. Saya ulangi lagi. Tidak satupun Al-Quran, ayat Al-Quran yang muaranya tidak akidah. Wes ngene, alif lam mim. Kita kan tidak tahu artinya itu. Tapi di mana sisi akidahnya? Ayo. Di mana sisi akidahnya? Ayo. Ayo. Regu A, ayo jawab. Ojo ngantuk, jawab. Ayo, siapa sih yang jawab? Di mana materi akidahnya alif lam mim? Wong gak tahu artinya. Materi akidahnya alif lam mim itu artinya Rasul aja tidak diketahui, tidak tahu artinya. Apalagi kita. Karena Rasul tidak diketahui, maka Rasul bukanlah yang menulis atau yang ngarang kata alif lam mim. Siapa loh? Ya Allah. Yang menurunkan Al-Quran itu akhirnya kepada Allah. Berarti ada yang maha kuasa di atas Rasulullah. Iya. Ya kembali lagi kepada Allah, alif lam mim. Hanya alif lam mim saja itu sudah menuju kepada keakidahan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apalagi itu minal jinnati wan nas. Terakhir dari golongan jin dan manusia. Di mana materi akidahnya? Allahu Akbar. Ternyata ada golongan jin, ada golongan manusia yang diciptakan oleh Allah untuk membisik-bisikkan seseorang agar sesat dari jalan Allah. Ada golongan jin dan manusia. Siapa yang mengadakan jin dan manusia itu? Ada apa mereka diciptakan? Kembali lagi ke akidah. Sehingga ayatnya yang sering kita ayat 116 ya, surat Al-Baqarah itu. Manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir. 106 bukan 116. Suratnya Al-Baqarah. Manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah 106. Monggo Pak. Terjemahkan ya Pak. Yeah. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Bapak Ibu begini ya. Ini panjenengan ingat-ingat betul ya. Ayat Al-Quran itu ada yang dulu diturunkan, lalu ditarik, nggak jadi. Diganti yang baru. Nah yang nggak jadi, terus diganti yang baru. Yang baru itu, yang telah dihafal Rasulullah, telah diketahui sahabat, lalu ditarik nggak jadi ayat. Nggak jadi masuk di dalam Al-Quran. Dihapus itu. Itu yang penggantinya, ayat yang dipakai untuk mengganti itu, lebih baik dari ayat yang diganti itu isinya. Minimal sepadan. Berarti Bapak Ibu,
hampir semua ayat yang 6.000 sekian ayat itu, semuanya ayat itu sepadan mutunya. Sepadan mutunya. Entah ayat itu yang panjang maupun ayat yang pendek. Ayat yang panjang maupun ayat yang pendek. Ayat yang panjang, ayat surat Al-Baqarah 100 berapa 2 itu, mungkin 102 itu 282. 82 ya. 282. 182 282. Oh, 282 ya betul. Itu yang paling panjang masalah utang piutang kan? Itu sepadan dengan Ar-Rahman satu kata. Wal Asr satu kata. Sepadan itu. Mutunya loh sepadan. Karena itu kan saya sering menyampaikan, Bapak Ibu yang barangkali kok ngapalkan yang panjang-panjang itu lama ya. Apa itu ingat-ingat enggak ingat. Apalkan yang pendek-pendek saja. Wong mutunya sama. Loh kok begitu Ustaz? Lah itu ayat itu tadi 106 itu tadi mengatakan bahwa semua ayat itu sepadan, sebanding isi-isinya itu. Sebandingnya apa? Muaranya kepada mengesahkan Allah, muaranya kepada keyakinan, akidah, ketauhidan kepada Allah. Nah, sehingga kita pilih yang pendek-pendek, kita hafalkan. Akhirnya banyak hafalannya itu, tapi ayat pendek-pendek. Loh, lumayan. Yang berikutnya, ghaflalalai. Orang yang nggak mengerti akidah, nggak belajar akidah itu suka lupa bahwa kehidupan ini adalah fokus lurus untuk berjumpa dengan Allah dan mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan amalan kita di dunia. Jadi gampang lalai. Tujuan hidup apa nggak tahu. Gampang lalai sholatnya. Gampang lalai ibadah yang lain tidak diniati karena Allah. Kalau kuat akidahnya itu nggak bergeser. Semua yang kecil maupun yang besar dari amalan yang dilakukan itu semuanya lillah. Yang ketiga, du'fan, lemah. Berjuang ya males. Gak ada motivasi. Gampang putus asa. Iya, gampang putus asa. Mungkin kita diantaranya. Berarti diantara kita ini mungkin ada materi akidah yang kurang sempurna. Atau nggak dapat materi yang baik. Asupan yang baik. Harus dimulai bagaimana ini. Saya ya Allah kepingin mengenalmu dengan baik. Mengenali Asmaul Husna. Nanti kalau umpamanya materi-materi Asmaul Husna jika diperlukan, nanti kita kuras isinya. Apa sih Ar-Rahman itu? Apa sih ini itu? Saya materi itu sudah tuntas di Al-Falah. Itu materi Asmaul Husna itu. Kenapa sih kok Ar-Rahim? Kenapa kok Al-Mutakabbir? Kenapa kok ini? Al-Mutakabbir itu apa sih maksudnya? Al-Muta'ali itu apa sih maksudnya? Ar-Rafi itu apa sih maksudnya? Yang materi dan sebagainya itu tuntas. Selesai Senin Rebu kemarin ya. Tuntas itu materinya. Nah, jika memang nanti diperlukan, nanti saya sampaikan beberapa dan jika itu menarik untuk dipelajari lebih lanjut, monggo panjenengan bisa share, panjenengan bisa WA, Ustadz materi ini dilanjutkan ini gitu. Kalau panjenengan gak minat ya tak ganti yang lain. Ustadz aku kok mempelajari kok tambah pusing ya. Ya wes saya pusing ya ketemuan yang ngobrol sih ringan-ringan. Yang keempat, tidak mendapatkan kedamaian abadi. Karena nggak ada motivasi, lemah. Jadi nggak mengerti bahwa ada tempat yang lebih baik daripada yang kita tempati saat ini. Dan itu abadi lagi. Dan itu seluas langit dan bumi lagi. Maka menyesallah orang yang tidak mengerti bahwa ada kehidupan abadi atau tidak mengerti. Begitu di alam kubur, loh, ini di mana? Lah kan repot. Dan itu insya Allah tidak kita. Insya Allah ketika di alam kubur itu kita senang. Oh ini tah alam kubur itu. Gitu. Enggak. Jadi orang enggak kagetan. Ya, oh inikah alam kubur. Indah begini, menyenangkan begitu. Gitu itu sudah enggak ingat dengan dunia. Kaeling-eling dunia lagi. Sudah berjuang, sudah enggak ada. Sudah
tinggal menikmati saja. Mungkin ada doa putra-putri kita, doa cucu kita, doa orang-orang yang kita senangkan, doa anak-anak yang yatim yang kita bahagiakan, pesantren-pesantren yang kita sumbang, kita donasi ke sana, anak-anak hafal Quran yang kita support, dan lain sebagainya itu menjadikan titik-titik terang gitu. Banyak titik-titik buahnya itu. Ini dari pesantren, ini dari Quran, ini dari sholat, ini dari anak cucunya, ini dari jariahnya. Jadi titik-titik cahaya itu buahnya. Loh, siapa yang tidak senang? Lah orang yang nggak mendapati titik-titik itu nggak mendapati cahaya itu kepengen balik di dunia, ya, kepengen balik di dunia, ya akhirnya fa'asod gakawa aku minas solihin. Ada orang yang kepengen dikembalikan akan sedekah dan sudah. Nah itu bukan kita, insya Allah bukan kita. Baik, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang nyantol ya. Ada yang nyantol, mau sing nyantol mau sing ndi. Tapi kalau Ada tak Ustad, ya nyantol Ustad. Mudah-mudahan nyantol semua. Ayo semangat Pak Edi, silakan. Semangat, semangat, semangat.